Harus bagaimana lagi mengingatkan mereka, mengajak mereka ke jalan hidayah, jika petunjuk Al-Quran ini tidak mereka perhatikan? Bukankah ajal bisa datang kapan saja? Kenapa tidak sadar-sadar? Siapa yang bisa menghentikan ajal ketika datang kepada mereka, yang mungkin waktunya sudah dekat? Bukankah kematian bisa jadi tanda bahwa tiada Tuhan selain Allah? Hidayah milik Allah, maka mintalah pada Allah supaya mendapat taufik dan hidayahnya. Itu salah satu cara untuk mendapatkan hidayah Allah. Namun caranya berdoa jangan sampai menyimpang. Banyak penyimpangan yang dilakukan sehingga memanggil azab dari Allah. Bahkan mereka diumpamakan dengan perumpamaan yang sangat jelek sekali, rendah dan hina. Selain itu masih banyak penyelewengan sejenis, diantaranya mengubah nama-nama Allah yang baik. Lalu bagaimana menyikapi orang-orang yang menyeleweng seperti mereka? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ilhad artinya mendustakan. Asal kata menurut bahasa Arab artinya menyimpang dari tujuan, melenceng, membelok, dan melampaui garis. Termasuk ke dalam pengertian kata ini adalah sebutan Allah, liang lahat pada kuburan. Dinamakan demikian karena liang ini dibuat di sisi bagian dalam galian dan tidak lurus dengan garis lurus galian kuburannya. Orang-orang musyrik di Jazirah Arab telah menyelewengkan nama-nama Allah yang sangat baik. Mereka namakan berhala mereka Al-Uzza sebagai ganti dari Al-Aziz. Mereka buat nama berhala Al-Lata sebagai ganti dari kata Allah. Abaikan orang-orang yang menyeleweng itu karena mereka telah diancam oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Agar adil, Allah menciptakan sebuah umat yang akan selalu konsisten mengajak manusia ke jalan hidayah. Sebuah kenyataan di tengah masyarakat akan selalu ada dua golongan umat, yang satu mengajak, yang satu lagi menolak. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Rasulullah SAW bersabda, La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum, wala man khalafahum, hatta taquma sya'ah. Wa fi riwayatin, hatta yati amrullahi wahum ala dalik. Wa fi riwayatin, wahum bisyam. Senantiasa masih ada segolongan dari kalangan umatku yang membela kebenaran. Tidak membahayakan mereka adanya orang-orang yang menghina mereka. Tidak pula orang-orang yang menentang mereka hingga hari kiamat terjadi. Menurut riwayat lain disebutkan dengan lafaz berikut, hingga datang perintah Allah yaitu hari kiamat. Sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian membela kebenaran. Sedangkan menurut riwayat lainnya lagi disebutkan, sedangkan mereka berada di negeri Syam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua ada konsekuensinya. Bagi yang menolak atau mendustakan hidayah, mereka akan dibiarkan sebentar, kemudian disiksa saat mereka tidak sadar. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh. Kenapa mereka dibiarkan sebentar? Itu strategi dan taktik dari Allah. Bukan karena ridho atau baik pada mereka. Itu karena mereka menolak petugas Allah, bahkan melakukan perlawanan dengan menyebarkan isu buruk untuk menghalangi orang terhadap hidayah. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadirum mubin. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka, Nabi Muhammad SAW, tidak gila? Dia, Nabi Muhammad, tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Selain dengan jalan para petugas dakwah yang mereka dustakan itu, hidayah
terkadang didatangkan melalui berpikir. Oleh karena itu Allah menciptakan alam semesta yang bisa menggedor hati orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Dan apakah mereka tidak memerhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka percayai? Harus bagaimana lagi mengingatkan mereka, mengajak mereka ke jalan hidayah, jika petunjuk Al-Quran ini tidak mereka perhatikan? Bukankah ajal bisa datang kapan saja? Kenapa tidak sadar-sadar? Siapa yang bisa menghentikan ajal ketika datang kepada mereka, yang mungkin waktunya sudah dekat? Bukankah kematian bisa jadi tanda bahwa tiada Tuhan selain Allah? Mayudlilillahu fala hadiyalah wa yadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Jika ada orang yang tetap menolak ayat-ayat Allah, meski telah datang berbagai peringatan kepadanya, ini menunjukkan hakikat hidayah. Ketika Allah tidak memberinya petunjuk, maka semakin jauh ia dari kebenaran. Kapan kiamat? Salah satu hal yang sering didustakan adalah tentang kiamat. Orang yang mendustakan itu meragukan dan mengejek hari kiamat dengan bertanya, Yas'alunaka anisya'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaktiha illa huwa sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksyaron nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Waktunya kiamat itu rahasia ilahi, datang dengan tiba-tiba. Rasulullah SAW bersabda, taqumu sya'atu wa rajulu yahlibul likhah, fama yasilul ina'u ila fihi hatta taquma sya'ah, wa rajulani yattabaya'ani as-sawba, fama yatabaya'anihi hatta taquma, wa rajulu yalutu haudahu, Pama yasdur hatta takuma. Hari kiamat terjadi ketika seseorang sedang memerah hewan perahannya. Tetapi sebelum ia sempat mencicipi hasilnya, kiamat telah terjadi. Ketika dua orang lelaki sedang tawar-menawar pakaian, sebelum keduanya melakukan transaksi jual beli, hari kiamat telah terjadi. Dan ketika seorang lelaki sedang membersihkan kolam penampungan airnya, tetapi sebelum ia selesai dari pekerjaannya, hari kiamat telah terjadi. Hadis riwayat Muslim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani as-su'. In ana ila nadiru wa basirul liqaumi yu'minun. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kalau kiamat itu ditentukan waktunya, maka orang akan sewenang-wenang biar berbuat jahat dulu. Nanti setelah dekat waktunya baru taubat. Informasi tentang kiamat disampaikan sebagai peringatan agar manusia bertakwa setiap saat. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.